Dari sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kaitannya dengan literasi informasi dasar. Jadi, kenapa kita perlu untuk berliterasi informasi? Karena dengan berliterasi informasi, adik-adik sekalian, kita semuanya, khususnya adik-adik untuk mahasiswa baru, bisa melakukan penelusuran, pencarian, menemukan, kemudian juga menggunakan informasi itu dengan baik dan benar. Makanya ada idiom yang mengatakan, why we must visit on library, because not everything on internet is true. Kan begitu ya. Jadi kenapa kita harus berkunjung ke perpustakaan? Karena tidak semua yang ada di internet itu adalah benar. Untuk itu pentingnya literasi informasi adalah bagaimana adik-adik nantinya bisa melakukan penelusuran, pencarian, kemudian mendapatkan informasi itu dari mana saja, sekaligus untuk menggunakan sebagai bahan referensi, katakanlah seperti itu, dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik. Dalam hal ini barangkali adalah tugas-tugas perkuliahan yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen yang ada di prodi masing-masing. Adik-adik sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Nanti kalau misalkan memang ada pertanyaan, silakan raise hand atau bisa di chat. Nanti ada pendamping saya yang namanya Mas Fuad akan memberikan respon, atau misalkan memang kalau saya sendiri langsung bisa menanggapi dari permasalahan adik-adik sekalian. Ini adalah slide yang harus saya sampaikan kepada adik-adik sekalian. Ini. Oke, literasi informasi dasar. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kenapa kita membutuhkan literasi informasi, yaitu karena pentingnya kita dalam mencari, kemudian menemukan, dan memanfaatkan koleksi atau informasi dengan baik yang benar. Kemudian ini adalah visi dan misi dari perpustakaan. Tentu saja karena perpustakaan merupakan bagian dari kampus, dalam hal ini perpustakaan adalah unit pelaksana teknis dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Tentunya kita adalah sebagai unit pendukung dari visi dan misi yang ada di UIN Sunan Ampel Surabaya. Insya Allah kita sudah menyiapkan semua koleksi baik cetak maupun non cetak dalam hal ini yang dibutuhkan oleh prodi-prodi baik yang eksak maupun non eksak. Kebetulan kalau memang kita ini sejarah panjangnya adalah IAIN, jadi untuk koleksi yang keislaman insya Allah kita bisa dikatakan lengkap dan tidak akan kekurangan sumber informasi dalam hal ilmu-ilmu keislaman. Di sisi yang lain, untuk informasi ilmu-ilmu eksak, setiap tahun kita juga mengadakan kurang lebih 2000 eksemplar untuk pengadaan buku baru dalam menunjang kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh para mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Ini adalah hal yang akan saya sampaikan sekilas tentang perpustakaan. Yang pertama adalah keanggotaan, yang kedua sirkulasi, kemudian 3 koleksi, layanan, dan sumber digital. Jadi nanti khusus untuk maba, ini kan sudah ada beberapa yang sudah mulai melakukan registrasi, kemudian nanti itu setelah registrasi itu bagaimana Pak untuk peminjaman atau pengembalian koleksi atau pemanfaatan koleksinya, kemudian layanan apa saja yang ada di perpustakaan. Lebih detailnya adalah sebagai berikut. Jadi untuk ketentuan anggota perpustakaan UIN Sunan Ampel sebetulnya pada prinsipnya adalah semua orang bisa memanfaatkan koleksi yang ada di perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi khusus untuk sivitas akademika, mahasiswa, dosen, dan karyawan itu otomatis menjadi anggota perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi hak dari anggota sivitas akademika adalah bisa memanfaatkan, bisa membaca, bisa fotokopi, sekaligus bisa baca dan dibawa pulang koleksi-koleksi yang memang dilayangkan untuk pinjam pulang. Bagaimana Pak kalau misalkan ada teman dari kampus lain, kemudian tetangga atau mungkin Pak RT-nya ingin ke perpustakaan untuk mencari sumber informasi, tetap bisa memanfaatkan koleksi yang ada di perpustakaan, tentu saja dengan ketentuan yang berbeda. Dalam hal ini, selain sivitas akademika, itu berkategorikan tamu. Jadi kalau tamu itu ada syarat-syarat tertentu. Seperti yang saya sampaikan tadi, barangkali misalkan ada temannya yang di kampus lain, atau mungkin tetangganya, atau mungkin teman guru TPQ-nya yang ingin membaca koleksi di perpustakaan, itu
harus menyerahkan identitas atau mungkin surat pengantar, atau bisa jadi harus membayar biaya administrasi dengan jumlah tertentu. Tapi pada prinsipnya adalah semua orang, semua masyarakat bisa memanfaatkan koleksi yang ada di perpustakaan, tentu saja dengan ketentuan yang berlaku. Oke, ini adalah khusus untuk teman-teman atau adik-adik mahasiswa baru ya. Jadi beberapa hari ini sudah ada beberapa yang sudah melakukan registrasi keanggotaan perpustakaan, sebagaimana yang disampaikan di IG juga, di Instagram. Jadi teman-teman mahasiswa baru untuk aktivasi, karena memang pandemi ini, kalau dulu secara luring atau tatap muka ya, bukan tatap monitor seperti sekarang ini, adik-adik itu setelah hari ini melakukan literasi informasi, keluar dari ruangan dengan salam langsung dapat kartu sementara maksudnya ya, mendapatkan kartu sementara. Di era pandemi ini karena semuanya sudah berbasis daring online dan tatap kaca, tatap monitor, jadi untuk aktivasinya adalah adik-adik sekalian harus pertama yang dilakukan itu follow IG. Jadi follow IG di @perpustakaan_uinsa. Perpustakaan Uinsa ini adalah sarana komunikasi dan konsultasi. Kalau misalkan ada hal-hal yang mengganjal tentang perpustakaan, silakan ditanyakan lewat DM-nya. Di Instagram ini juga biasanya ada informasi layanan terkini, informasi terkini, dan juga ada kuis-kuis juga loh. Ada kuis-kuis, kemudian ada event yang berhadiah seperti itu. Pokoknya stay tune di IG @perpustakaan Indonesia ya. Oke, yang kedua adalah adik-adik sekalian harus upload foto pada link katalog.uinsb.ac.id/upload. Ini banyak yang menanyakan. Pertama adalah fotonya itu tidak lebih dari 3 MB. Dan ketentuannya adalah menggunakan foto formal ya, bukan selfie ya. Kemudian background-nya juga berwarna merah. Dan file name dari filenya itu adalah cukup NIM gitu aja. Cukup NIM. Kalau tarbiyah berarti D0 berapa itu ya. Hanya gitu aja. Nanti setelah diproses upload kemudian kirim, memang tidak ada indikator apapun. Jadi banyak yang bertanya, setelah saya ngirim upload foto kok tidak ada respon apapun Pak, kok nggak kroso istilahnya begitu ya. Ya enggak apa-apa, biarin aja. Itu berarti kalau sudah kirim kemudian kembali ke tampilan awal, itu berarti insya Allah sudah dianggap terkirim. Nanti akan ada respon dari admin. Begitu ya untuk upload foto. Dan setelah upload foto jangan lupa, ini yang terpenting adalah dari sekalian harus bergabung di grup Telegram di bit.ly/perpusuinsa. Itu untuk konfirmasi upload. Jadi untuk konfirmasi uploadnya adik-adik sekalian harus bergabung di grup Telegram. Nanti konfirmasinya adalah nama _nim/ sudah upload foto. Itu aja, nggak usah ditambahin. Sudah upload foto guys, nggak usah. Jadi cukup ini nama, hari misalkan hari Supriyatno _D0 sekian, kemudian sudah upload foto. Itu aja. Bisa dipahami nggih? Oke, saya rasa sudah bisa dipahami. Ini adalah hak pinjam koleksi cetak. Jadi ini adalah hak pinjam, sebetulnya ini hak pinjam ketika ada layanan kunjungan langsung. Jadi sebelum pandemi itu ini yang berlaku. Insya Allah nanti kita juga akan melakukan layanan kunjungan langsung tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang sangat ketat. Oke. Jadi ini adalah ketentuannya, kebetulan adik-adik masih di mahasiswa, jadi 5 eksemplar selama 1 minggu. Biasanya 7 hari gitu aja. Jadi 5 eksemplar dengan judul yang berbeda ya. Tidak boleh misalkan hari ini pinjam akidah akhlak semuanya 5 eksemplar, kemudian dibagikan ke teman-temannya, tidak seperti itu. Jadi hanya 5 eksemplar itu dengan catatan berbeda judul. Kalau sama judul persis, biasanya judul persis itu ya dari pengarang, penerbit, sama judulnya. Itu memang tidak diperkenankan. Karena memang terus terang, untuk jumlah eksemplar yang dimiliki oleh Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya ini masih sangat terbatas. Jadi katakanlah satu judul itu maksimal paling banyak itu 50 eksemplar. Tentu tidak akan cukup untuk melayani semua mahasiswa yang membutuhkan informasi. Jadi mohon maaf, jadi setiap mahasiswa jatahnya 5 eksemplar dengan judul yang
berbeda dan durasinya adalah selama 1 minggu. Kalau misalkan pinjamnya hari Senin, berarti kembalinya hari Senin. Pinjamnya hari Senin, kalau Senin libur ya berarti kembalinya hari Selasa geser 1 hari. Kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Oke ya, Adik-adik, untuk yang lainnya barangkali bisa dibaca nanti sendiri. Kemudian ini adalah koleksi yang ada di Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi untuk koleksi masa pandemi ini memang baru ya. Di masa pandemi ini kita juga memberikan layanan yang namanya perpustakaan digital, yakni Kubuku UINSA. Nanti bisa di download di Play Store. Hanya memang sementara ini hanya di Android ya, untuk yang iOS belum bisa. Jadi hanya untuk di Android. Jumlahnya adalah 1.500 eksemplar. Kemudian koleksi cetak, kalau eksemplarnya memang 100 lebih, tapi kalau untuk judulnya memang yang kita miliki kurang lebih hampir 40-an ribu. Ini sudah sangat luar biasa. Dari segi angka memang kelihatan hanya berapa digit ya. Tapi kalau untuk perpustakaan, 105.000 eksemplar itu gedung kita yang 3 lantai itu sudah penuh sesak dengan koleksi. Gambarannya seperti itu. Sudah penuh sesak dengan rak dan buku, tetap kita sediakan untuk ruang baca. Meskipun sebetulnya saat ini untuk ruangan dan gedung memang sudah seharusnya dan sudah waktunya perpustakaan untuk pindah ke gedung baru yang di Blok M itu. Blok M itu ya tengah-tengah dulu ada jalan yang bentuknya M. Jadi kalau kita mahasiswa lama itu nyebutnya Blok M. Untuk koleksi repositori, ini juga bisa di-download full text, itu sejumlah 25.000 judul. Repositori ini berisi tentang skripsi, tesis, disertasi, dan juga buku-buku silabus yang bisa dimanfaatkan nanti oleh mahasiswa. Untuk lebih rincinya nanti slide berikutnya ya. Kemudian e-book yang kita langgan dan e-jurnalnya kurang lebih hampir 17.000. Lebih dari 17.000 e-book dan e-jurnal yang kita langgan. Oke. Ini adalah hak akses koleksi Kubuku UINSA. Jadi nanti untuk proses registrasi akun di Kubuku UINSA, ini langkah pertama adalah download di Play Store. Kubuku UINSA atau UINSA kita aja, atau lebih fix-nya itu Kubuku UINSA, itu nanti ruas-ruas isiannya diisi, dan jangan lupa yang terakhir itu biasanya adalah foto profil. Kalau biasanya kita ngisi registrasi akun apapun itu, untuk foto profilnya kita menggunakan foto yang paling enak dilihat orang lain kita. Kalau di Kubuku UINSA ini untuk foto profilnya kalau mahasiswa menggunakan KTM. Jadi KTM-nya itu difoto. KTM-nya difoto. Kalau untuk mahasiswa baru nanti ada ketentuan lebih lanjut, silakan nanti bisa dibaca di Instagram ya untuk ketentuannya, karena untuk mahasiswa baru kan belum memiliki KTM. Kalau untuk pegawai pakai kartu. Dan pinjaman dibatasi 5 eksemplar. Dan mengikuti semua ketentuan Kubuku. Jadi Kubuku itu kebetulan untuk saat ini kita hanya melanggan setiap judulnya itu 3 eksemplar. Jadi 3 eksemplar ini kalau misalkan memang benar-benar dibutuhkan oleh orang banyak atau mungkin dibutuhkan oleh mahasiswa banyak, itu biasanya ada jeda. Jadi meskipun kita sudah pinjam kemarin, kalau hari ini kita break tidak baca, kemudian koleksi itu dibaca orang lain, ketika kita mau baca itu belum bisa. Jadi harus nunggu teman yang lain itu break baru kita bisa baca. Kayak kita terdelay karena koleksi yang kita pinjam itu sedang dipakai orang lain. Seperti itu. Ini adalah prosedur registrasi akun di Kubuku UINSA. Yang pertama adalah mengunduh aplikasi UINSA melalui Play Store pada telepon seluler pengguna. Yang kedua, menginstal aplikasi. Kemudian 3 adalah melakukan registrasi. Ini diisi saja. Jadi ada 2, kalau sudah punya akun ya tinggal masuk. Yang belum berarti harus registrasi dulu. Kemudian melengkapi form pendaftaran, ditulis semuanya. Dan jangan lupa menggugah foto KTM untuk foto profilnya.
Gitu ya Adik ya. Kemudian nanti setelah registrasi dan kirim, itu akan ada balasan aktivasi melalui email yang ada dikirimkan sekali. Jadi dimohon sekali untuk pengisian formulir itu menggunakan email yang menggunakan domain UINSA. Atau kalau memang benar-benar tidak ada, ya berarti pakai Gmail, tapi yang benar-benar masih aktif. Jadi ketika link aktivasi dikirimkan kembali ke email adik-adik, itu bisa diklik dan bisa dilakukan aktivasi. Gitu ya. Biasanya tidak lama kok biasanya. Biasanya aktivasinya 1 kali 24 jam sudah bisa dilakukan aktivasi. Dengan catatan bahwa pengisian formnya itu memang sudah benar. Biasanya sih kebanyakan yang di foto profilnya itu yang biasanya diisi foto pribadi biasanya. Sekali lagi itu diisi dengan menggunakan foto KTM. Ini adalah prinsip layanan di Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi pertama keselamatan. Jadi di masa pandemi ini tentu prinsip ini lebih diperketat. Seperti nantinya akan ada layanan kunjungan langsung di bulan Oktober, insya Allah, dan kita lakukan di bulan Oktober, menyambut adik-adik untuk mahasiswa baru. Jadi biar tadi sempat saya iming-imingi tampilan yang ada di perpustakaan, nanti bulan Oktober bisa ngicipi meskipun itu hanya di luar ya nantinya. Tidak bisa masuk di masing-masing koleksi. Jadi nanti harus tetap pakai masker, cuci tangan, dan jangan lupa bersepatu, karena kalau bersepatu itu lebih aman daripada pakai sandal. Kalau sandal itu kesandung biasanya nanti sakit kakinya. Jadi karena prinsip layanan kita adalah keselamatan, jadi dimohon untuk menggunakan sepatu. Oke, kemudian ketepatan. Ketepatan ini adalah layanan kita sesuaikan dengan masing-masing informasi dikemas. Misalkan kalau di kita ini ada tugas akhir ya kita kumpulkan skripsi, tesis, disertasi jadi satu di lantai 3. Kemudian koleksi yang bisa dipinjam kita taruh di lantai 2. Juga untuk koleksi corner kita juga memiliki 5 koleksi corner, itu juga kita spesifikkan di masing-masing subjeknya. Jadi ada BI corner, ada Indonesian Islam corner, kemudian Arabic corner, ada Asian Foundation corner, American corner, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian prinsip yang ketiga adalah kemudahan. Kita sudah menggunakan otomasi dalam memberikan layanan kepada para pemustaka. Jadi opak mesin penelusur kita ini sudah online. Kemudian kita juga menyediakan koleksi digital dalam repositori yang bisa di-download kapanpun dan di manapun tanpa harus proses login terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah dasar hukum layanan yang ada di perpustakaan. Jadi mulai bulan Maret sampai dengan September ini, Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya tidak melakukan layanan kunjungan langsung. Jadi untuk buku yang sudah dipinjam, koleksi yang sudah dipinjam sebelum itu, ini otomatis diperpanjang sampai dengan 30 September. Jadi tidak dikenakan denda karena memang kampus masih memberlakukan sterilisasi. Jadi dengan sangat terpaksa perpustakaan sebagai fasilitas kampus tidak bisa memberikan layanan langsung. Pernah beberapa kali di bulan Juni kita melakukan pengembalian dan peminjaman. Hanya beberapa kali tapi hanya 1 minggu, 10 hari, hanya 10 hari. Dan setelah itu tutup kembali sampai tanggal 30 September. Ini adalah layanan masa kenormalan baru atau new normal ya. Jadi barangkali ini memang ada beberapa mahasiswa yang secara domisili memang tidak bisa dikatakan dekat dengan Surabaya. Semisal di daerah Tapal Kuda, kemudian di Matraman, kayak gitu, Matraman, Madiun, Magetan, Pacitan itu kan jauh dari Surabaya. Jadi kalau untuk pemanfaatan koleksi juga tidak bisa maksimal. Kalau untuk kunjungan langsung itu kita sediakan dengan koleksi online. Jadi adik-adik sekalian yang memang secara domisili tidak memungkinkan untuk datang di perpustakaan,
Sementara tugas-tugas biasanya mulai Senin besok itu tugas sudah mulai numpuk biasanya. Biasanya seperti itu. Jadi mulai minggu depan itu sudah harus siap-siap ditata hati karena memang sudah mulai perkuliahan. Jadi tugasnya sudah sangat banyak. Itu bagaimana cara pemenuhan referensinya atau mungkin rujukannya bagaimana Pak? Apa yang bisa diceritakan oleh perpustakaan? Itu adalah koleksi online kita. Bisa melalui koleksi digital Kubiku bisa, karena di sana ada beberapa buku yang termasuk silabus, buku pendukung perkuliahan juga ada. Kemudian bisa melakukan akses koleksi digital repository, itu juga bisa dilakukan. Nanti kita praktekkan ya setelah ini. Kemudian bisa juga akses e-jurnal dan e-book. Kita juga melanggan seperti itu, jadi itu bisa dimanfaatkan meskipun memang saat ini berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi sangat cocok untuk PBA dan PBI barangkali. Kalau untuk PGMI dan PIAUD, ya cocok juga sih kalau dicocok-cocokkan. Kemudian bimbingan literasi informasi. Ini biasanya kita berikan buat teman-teman yang memang membutuhkan. Jadi untuk teman-teman yang bagaimana cara manajemen citasi yang baik, biasanya kita berikan ini pelatihan Zotero biasanya. Jadi otomatis akan mensitasi dan daftar pustakanya juga otomatis. Kemudian juga ada pelatihan unggah karya ilmiah repository secara daring. Ini untuk teman-teman mahasiswa yang sudah mau wisuda ya, wisuda, karena kebutuhan wisuda salah satunya adalah harus mengunggah tugas akhirnya, dalam hal ini skripsi tesis disertasinya itu ke koleksi digital kita. Nah ini barangkali ini yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa baru nantinya untuk melakukan layanan langsung. Jadi peminjaman dan pengembalian koleksi cetak akan kita lakukan 1 minggu sekali. Untuk harinya akan kita sampaikan nanti di IG ya, nanti di IG. Di Instagram kita akan sampaikan. Jadi layanan kita itu hanya hari apa saja dan bagaimana prosedurnya. Biasanya sih untuk layanan seperti ini di masa pandemi, ini teman-teman mahasiswa baru ini harus melakukan register kunjungan dulu, harus melakukan absensi kunjungan secara daring untuk hari tertentu, tanggal tertentu. Nanti itu rekapnya akan kita sampaikan ke bagian security. Jadi nama yang tertera di dalam register itu akan otomatis diizinkan untuk masuk ke kampus seperti itu. Dan keperluannya juga biasanya kita kasih opsi peminjaman atau pengembalian. Gitu ya. Itu. Pokoknya lagi-lagi informasi apapun yang memang dibutuhkan silakan buka di Instagram. Oke, ini adalah sumber digital yang kita miliki. Ini adalah koleksi digital Kubuku lewat Play Store. Kemudian koleksi cetak. Koleksi cetak ini bisa diakses lewat katalog.uinsby.ac.id. Nanti kalau misalkan adik-adik sekalian pengen melihat, saya pengen cari buku tentang ini misalkan, begitu ya. Itu bisa dicek ketersediaan judul dan ketersediaan eksemplarnya di katalog.uinsby.ac.id. Nanti kita praktekkan kalau masih ada waktu. Kemudian koleksi repositorinya ada di digilip.uinsby.ac.id. Dan untuk e-book dan e-jurnalnya itu linknya ada di library.uinsby.ac.id. Khusus untuk e-book itu kita sudah olah rintis selama pandemi ini di laman ebook.uinsby.ac.id, dan ini sekali lagi ini hanya link ya. Jadi link yang kita berikan tetap nanti untuk downloadnya langsung ke induknya. Kalau misalkan ke Emerald berarti ya ke induk Emeraldnya. Kalau EBSCO ya ke EBSCO-nya. Kalau Springerly ya ke Springerly. Jadi ini memang hanya sekedar linknya. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Setidaknya kalaupun ini pertama mendengar berarti nanti kalau mendengar lagi sudah paham. Ya itulah memang perpustakaan. Perpustakaan memang kesannya simpel hanya nata buku, ternyata di dalamnya ini luar biasa karena memang kebutuhan informasi tiap pemustaka ini kan berbeda, tiap semester juga kebutuhannya juga berbeda.